Selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau dominasi itu sebenarnya bukan pilihan, tapi sebuah hukum alam yang ya nggak bisa kita hindari? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide yang lumayan provokatif ini. Nah, sumber yang jadi acuan kita kali ini ngajak kita untuk coba deh kita singkirin dulu soal moral. Benar atau salah kita taruh di samping dulu. Gimana kalau kita lihat dominasi murni dari kacamata sains? Jadi ini bukan soal baik buruk, tapi lebih ke emang begini cara kerjanya alam. Oke, biar kita satu frekuensi nih ya. Dominasi, menurut sumber ini, definisinya simple. Ini adalah proses di mana satu entitas, satu pihak, mengontrol pihak lain supaya dia bisa bertahan hidup atau berkembang. Udah, sesimpel itu. Jadi, lupakan dulu label baik atau jahat. Anggap aja ini murni mekanisme, kayak mesin. Terus, hukum ini datangnya dari mana sih? Nah, ternyata argumennya itu ditarik mundur, jauh banget, sampai ke tingkat paling dasar, biologi kita. Coba deh kita lihat dari sudut pandang evolusi. Setiap makhluk hidup, entah itu singa, semut, atau bahkan kita manusia, itu pada dasarnya adalah mesin bertahan hidup. Dan mesin ini jalanin algoritma yang sama persis. Bertahan, bereproduksi, kuasai wilayah, dan bentuk hierarki. Itu program dasarnya. Nah, yang menariknya nih, katanya, kecerdasan kita sebagai manusia itu nggak mengubah program dasar tadi, sama sekali. Kecerdasan itu cuma ngasih kita alat yang lebih canggih, lebih mematikan. Skalanya jadi beda. Kalau dulu mungkin kita rebutan satu gua, sekarang kita rebutan, ya, satu planet. Oke, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin kepala ngebul. Ternyata, di dalam konsep dominasi ini, ada semacam paradoks, sesuatu yang kontradiktif. Gini deh, logikanya simpel banget. Kekuasaan itu nggak bisa ada sendirian. Coba bayangin, seorang master, seorang penguasa, kalau dia habisin semua yang dia kuasai, apa dia masih jadi penguasa? Enggak kan? Status berkuasanya langsung hilang karena ya nggak ada lagi pembandingnya. Ide ini sebenarnya udah lama dibahas. Filsuf Hegel menyebutnya dialektika tuan budak. Intinya gini, seorang tuan itu butuh pengakuan dari si budak untuk bisa jadi tuan. Tanpa ada yang mengakui, iya kamu tuanku, ya statusnya itu kosong, nggak ada artinya. Dan kutipan ini nangkep esensinya dengan pas banget. Tujuan akhir dari dominasi itu ternyata bukan pemusnahan total, tapi menjaga yang didominasi di kondisi limbo. Cukup hidup untuk mengakui kekuasaan si tuan, tapi cukup lemah supaya nggak bisa memberontak. Nah, sekarang coba kita tarik konsep paradoks ini ke skala yang lebih gede lagi. Gimana ini berlaku di panggung global, dalam hubungan antar negara? Menurut sumber ini, apa yang kita lihat di permukaan sebagai bantuan atau demokrasi untuk negara berkembang, itu sebenarnya cuma ilusi. Di baliknya, itu adalah mekanisme kontrol. Istilahnya keren, hopium, gabungan dari hope dan opium. Jadi, negara lain dikasih harapan. Tapi harapan yang bikin candu, yang bikin mereka terus bergantung. Jadi, ada mekanisme reset system. Gampangnya gini, bayangin semua negara ini lagi lari di atas treadmill teknologi. Kalau ada satu negara yang larinya kekencangan, mulai mau nyalip, nah, sistem yang dominan ini akan nekan tombol reset. Bisa lewat sanksi ekonomi, isu moral, macam-macam. Tujuannya, biar negara itu balik lagi ke belakang, dan hierarki global tetap aman, nggak berubah. Oke, kita lompat lebih jauh lagi ke masa depan. Apa yang terjadi sama permainan dominasi ini kalau kita masukin variabel baru yang super kuat, AI dan robotik canggih? Revolusi otomatisasi ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ada proyeksi yang bilang, mungkin sekitar tahun 2035, biaya untuk punya robot humanoid bakal lebih murah daripada gaji pekerja manusia. Kalau itu terjadi, kebutuhan ekonomi untuk jutaan, bahkan miliaran tenaga kerja manusia bakal hilang, lenyap. Terus, nasib mereka gimana? Angkanya cukup bikin kaget. Sumber ini memproyeksikan sekitar 80% populasi global nggak lagi dibutuhkan untuk kerja. Mereka ini akan masuk ke sebuah eksistensi yang benar-benar baru. Jadi, gambaran masa depannya bukan pemusnahan massal, bukan kiamat, tapi perpecahan. Ada 20% elit yang mengontrol AI dan teknologi, dan sisa 80%-nya hidup dalam sebuah konsep yang disebut cagar alam manusia. Nah, konsep cagar alam atau kebun binatang manusia ini nyambung lagi ke paradoks tuan budak tadi. Inilah solusinya. Si 80% ini dibiarkan hidup, dibuat pasif dengan UBI, hiburan digital, dan jadi konsumen. Kenapa? Karena merekalah budak yang memberikan pengakuan pada si tuan. Merekalah alat legitimasi yang membuktikan kalau si elit ini penjaga, bukan penjahat.
Oke, semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan akhir. Sebuah kebenaran yang ya mungkin agak nggak nyaman didengar. Intinya adalah, kecerdasan kita itu cuma amplifier, cuma pengeras suara. Mau kita pakai tombak batu atau drone AI, game fundamentalnya tetap sama. Algoritma dasarnya nggak pernah berubah. Teknologi cuma bikin kita makin efisien dalam memainkan game itu. Sejarah udah buktiin, setiap usaha bikin utopia, dunia yang sempurna, ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Karena hierarki dan dominasi selalu muncul lagi, cuma dalam bentuk yang baru. Selama kita ini makhluk biologis, program ini, algoritma ini, nggak bisa di-delete. Jadi takeaway-nya bukan jadi pesimis, tapi jadi realis. Menerima kenyataan pahit ini menurut argumen ini adalah satu-satunya langkah rasional. Bukan untuk membangun utopia yang mustahil, tapi untuk ngerti aturan mainnya. Supaya kita bisa menavigasi masa depan dan setidaknya meminimalisasi penderitaan. Dan semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang lumayan dalam. Kalau dominasi memang hukum alam, kalau kita semua dikendalikan oleh algoritma purba ini, lalu apa sebenarnya arti menjadi manusia? Di mana letak pilihan bebas kita? Pernah kebayang nggak sih, gimana kalau semua inisiatif kebaikan global yang sering kita dengar, kayak bantuan luar negeri, beasiswa pendidikan, atau narasi-narasi indah soal kesetaraan teknologi, itu sebenarnya bukan jalan menuju utopia. Gimana kalau itu semua cuma instrumen yang dirancang secara ilmiah untuk menjaga Anda tetap berada di bawah? Wah, itu pemikiran yang lumayan bikin merinding ya. Tapi, justru disitulah kita bakal mulai diskusi hari ini. Soalnya, kita kan sering banget berasumsi kalau sejarah manusia itu bergeraknya kayak garis lurus aja. Pelan-pelan menuju kebebasan dan kemakmuran bersama kan? Bener banget. Tapi materi penelusuran mendalam kita kali ini bakal memutarbalikkan asumsi itu sampai ke akar-akarnya. Selamat datang semuanya. Hari ini kita mau membedah setumpuk draft analisis sosiologis dan filosofis yang jujur aja sangat dingin dan rasional. Dingin banget, bahkan nyaris sinis. Iya, saking rasionalnya. Dokumen ini tuh nggak peduli soal apa yang baik atau adil. Ini murni tesis realisme materialis yang ngejelasin hukum evolusi, dinamika kekuasaan geopolitik, dan masa depan AI itu cuma dari kacamata fisika dan biologi. Intinya, teks ini mendeskripsikan apa yang secara mekanis ya memang harus terjadi. Nah, sebelum kita nyelam lebih dalam nih, ada satu pijakan yang harus kita sepakati bareng dulu, demi menjaga kejernihan analisis kita nanti. Ah iya, tentu. Sebagai pemandu Anda dalam eksplorasi ini, kami harus tegaskan kalau materi yang kita bedah hari ini memuat pandangan geopolitik dan ideologis yang sangat tajam. Kami di sini nggak memihak, nggak mendukung, dan sama sekali nggak memvalidasi posisi politik manapun yang ada di dalam teks ini. Tepat, kita harus netral. Betul, tugas kita murni membongkar mekanisme dari gagasan-gagasan provokatif ini. Biar Anda bisa melihat arsitekturnya secara utuh. Ibaratnya, kita lagi membedah cetak biru sebuah mesin. Tapi ya, bukan berarti kita setuju dengan tujuan mesin itu diciptakan. Pendekatan yang krusial banget sih itu. Karena, ya untuk bisa paham argumen di dokumen ini, kita harus rela ngelepas lensa moralitas kita sejenak. Kita harus lihat realitas pakai lensa termodinamika. Oke, mari kita urai ini perlahan. Kita bakal ngeksplorasi kenapa dominasi itu dianggap sebagai hukum fisika, terus ada konsep yang disebut paradeks limbo yang mengendalikan geopolitik, dan kenapa era robotik nanti mungkin bakal bikin masyarakat kita berubah jadi semacam reservat manusia. Istilah yang serem, reservat manusia. Banget. Nah, mari kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu biologi. Teks ini tuh narik garis lurus dari hukum termodinamika kedua, lanjut ke teori evolusinya Charles Darwin, terus nyambung ke konsep gen egoisnya Richard Dawkins. Gimana tuh logikanya? Gini, mari kita bongkar mekanismenya, karena argumen intinya ada di sini. Hukum termodinamika kedua soal entropi itu pada dasarnya bilang kalau alam semesta ini selalu bergerak menuju kekacauan atau pembusukan. Benda panas pasti jadi dingin, besi itu berkarat, bangunan megah akhirnya runtuh. Nah, kehidupan itu satu-satunya anomali yang melawan entropi tersebut. Tapi kan melawan entropi itu butuh tenaga ya? Pasti, buat melawan pembusukan itu, sebuah organisme seluler, entah itu amoeba, serigala, atau manusia sekalipun,
harus terus-menerus mengekstraksi energi dari luar dirinya. Dia harus makan, harus menyerap sumber daya. Dan masalahnya energi di alam semesta ini kan jumlahnya terbatas. Jadi maksudnya kompetisi itu bukan pilihan moral yang sadar, melainkan kayak semacam perintah matematis dari sistem operasi kehidupan itu sendiri. Nah, penjabaran yang sangat akurat. Karena Anda harus mengambil energi yang terbatas itu sebelum organisme lain ngambil duluan. Dominasi atas ruang dan sumber daya itu jadi prasyarat mutlak untuk eksistensi. Nggak ada pilihan lain. Berarti teks ini benar-benar mendekonstruksi apa yang selama ini kita romantisasi sebagai kebaikan dong, kayak loyalitas di kawanan serigala atau kerjasama antar manusia purba gitu. Benar banget. Menurut teks ini, kerjasama itu bukan bukti adanya moralitas transenden dari langit. Itu cuma strategi kalkulatif aja. Cuma algoritma adaptif buat mastiin replikasi genetik mereka berjalan paling efisien. Wah, lumayan menampar ya. Terus maksud Anda, kesadaran kita yang kompleks ini, kayak kemampuan kita nulis puisi, berfilsafat, atau punya empati, itu nggak bikin derajat kita naik keluar dari rantai makanan? Kalau dari kacamata dokumen ini, sayangnya enggak. Teks ini mengisyaratkan kalau kesadaran itu ya cuma efek samping komputasi dari neokorteks otak kita yang makin membesar. Jadi kita pada dasarnya masih entitas biologis yang ngejalanin algoritma dominasi, cuma instrumen kita jauh lebih canggih dari sekedar cakar atau taring anjing liar. Tepat sekali. Dan kompleksitas instrumen itulah yang bawa kita ke filsafat kekuasaan. Kalau dominasi itu sekedar insting biologis dasar buat ngelawan entropi, nah bentuk puncaknya kayak apa pasti praktekkan sama spesies yang punya kesadaran tinggi kayak manusia. Di sini teksnya menjim konsep dialektika tuan budak dari filsuf Hegel tahun 1807, terus diperluas pakai teorinya Foucault. Oke, ini bagian yang menuntut kita untuk mikir secara spasial nih. Biasanya kan kita bayangin kekuasaan itu bentuknya kayak barang, kayak emas di brankas gitu. Siapa yang punya paling banyak, ya dia yang berkuasa. Iya, pandangan klasik kan gitu. Tapi Hegel sama Foucault ini berargumen kalau kekuasaan itu bukan kata benda. Kekuasaan itu kata kerja. Dia itu relasi atau hubungan, jaringan, gitu kan? Nah, yang menarik di sini adalah mekanismenya. Bayangin aja posisi seorang tuan. Identitas ituan sebagai pihak yang superior ini nggak bakal eksis di ruang hampa. Dia butuh cermin yang hidup. Maksudnya cermin hidup ini pihak yang didominasi. Benar. Superioritas itu mutlak butuh seorang budak yang punya kesadaran buat melihat, merasakan takut, dan yang paling penting, ngasih pengakuan atas kekuasaan si tuan tersebut. Kalau nggak ada yang ngakuin, kekuasaan itu hampa. Oh, saya mulai paham arahnya. Kalau kita tarik logika ini sampai ujung, berarti memusnahkan musuh secara total itu justru kegagalan strategis paling besar buat sang penguasa dong, karena cerminnya pecah. Persis. Kalau objek yang didominasi mati, kekuasaannya lenyap. Penulis draft ini menggunakan satu kutipan dialog yang pas banget. Dari film Justice League tahun 2017. Karakter penjahatnya bilang gini, "Kau tidak membiarkan aku hidup, dan kau sekarang tidak membiarkan aku mati." Wah, kalimat itu nangkap esensi dari paradoks limbo dengan sempurna. Kekuasaan itu butuh resistensi yang terus-menerus ditaklukkan. Dia butuh objek yang masih bernapas, yang masih sadar, supaya sistemnya bisa berfungsi. Mari kita coba pakai analogi visual buat membumikan konsep yang lumayan abstrak ini ya. Bayangkan Anda, pendengar kita ini, lagi memelihara sebuah tanaman bonsai. Anda adalah sang tuan dari pohon kecil itu. Kalau Anda biarin dia tumbuh liar di tanah, dia bakal nyerap nutrisi bebas, jadi beringin raksasa, dan Anda kehilangan kendali mutlak atas dia. Iya, dia bakal ngelewatin batas potnya dan jadi ancaman. Tapi kalau Anda cabut akarnya dan nggak disiram sama sekali, pohon itu mati. Anda juga kehilangan status Anda sebagai pemilik bonsai yang estetik. Terus apa intervensi mekanis yang harus Anda lakuin? Anda harus nahan dia di batas yang pas. Tepat. Anda taruh bonsainya di pot keramik yang sempit banget. Anda potong akar tunggangnya. Anda pangkas ranting-ranting yang coba tumbuh terlalu tinggi. Anda kurung dia di satu ukuran yang presisi. Tapi, nah ini pentingnya, Anda tetap kasih dia air dan sinar matahari yang cukup biar nggak mati. Cukup buat hidup, tapi nggak cukup buat ngelawan. Benar. Tanaman itu dipaksa hidup dalam kondisi limbo yang abadi. Cukup hidup buat ngasih keindahan dan memvalidasi kekuasaan Anda sebagai perawatnya, tapi secara struktural dibikin kerdil. Dia nggak bakal pernah bisa ngehancurin potnya sendiri. Analogi bonsai itu benar-benar brilian buat ngejelasin anatomi dominasi modern. Nah, transisi paling krusial di draft ini terjadi waktu
Paradoks limbo sama strategi bonsai ini ditarik dari ranah individu dan diaplikasikan ke skala geopolitik dunia nyata saat ini. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau pemusnahan itu adalah kegagalan strategis, ini ngejelasin banyak hal soal cara kerja sistem internasional kita. Gimana negara-negara maju yang di dokumen ini disebut pihak alfa bisa terus mempertahankan hegemoninya atas negara berkembang tanpa harus ngeluncurin bom nuklir atau perang total. Mekanismenya ya beroperasi persis kayak analogi pot sempit Anda tadi. Negara berkembang atau negara ketiga itu sengaja dijaga dalam kondisi hidup. Ekonomi mereka dibiarkan berputar, tapi ya terkendali penuh. Karena kalau dihancurkan malah merugikan pihak alfa sendiri. Tentu saja. Negara alfa sadar betul kalau mereka menghancurkan negara berkembang, itu sama aja nebakar rantai pasok global mereka sendiri. Menghancurkan pasar konsumen yang beli produk mereka, dan yang paling penting, ngilangin legitimasi moral mereka di panggung dunia. Identitas psikologis sebagai peradaban maju kan butuh peradaban lain yang tertinggal sebagai cerminnya. Tunggu dulu, saya yakin banyak pendengar kita yang bakal ngelempar argumen balasan di titik ini. Mereka pasti mikir, tapi kan negara maju ngasih triliunan dolar buat bantuan luar negeri. Ada program beasiswa, transfer teknologi, narasi demokrasi. Bukankah itu bukti kalau ada niat tulus buat narik negara miskin keluar dari keterpurukan? Argumen yang sangat masuk akal kalau kita cuma lihat permukaannya. Tapi, teks ini ngebongkar instrumen-instrumen itu dan ngasih nama yang spesifik banget. Hopium. Hopium? Gabungan dari hope atau harapan dan opium ya, candu. Bener. Bantuan luar negeri, retorika soal kesetaraan, atau transfer teknologi itu nggak dilihat sebagai amal di dokumen ini. Itu dilihat sebagai katup pelepas tekanan. Harapan itu zat adiktif yang bikin populasi di negara berkembang tetap produktif dan nggak memberontak ngelawan sistem. Daunnya tetap hijau, tapi nggak cukup buat bikin batangnya membesar. Persis. Coba kita lihat praktiknya. Teks ini menyoroti kalau negara berkembang tuh cuma dikasih akses ke kulit luar dari teknologi maju. Anda diizinkan, bahkan didorong buat merakit HP, jadi konsumen masif algoritma media sosial, pakai perangkat lunak mereka. Anda ini lab data dan penyerap produk. Tapi kalau sebuah negara berkembang tiba-tiba mencoba ngebangun jantung dari teknologi itu sendiri gimana? Misalnya tiba-tiba memonopoli rantai pasok semikonduktor tingkat tinggi atau arsitektur AI. Wah, sistemnya bakal langsung mengaktifkan protokol riset otomatis. Anda bakal lihat rentetan sanksi ekonomi, perang dagang, blokade mesin manufaktur, sampai embargo yang dibungkus dengan alasan moral atau pelanggaran regulasi. Negara ketiga boleh berinovasi. Asalkan inovasi itu terjadi di dalam koridor yang arsitekturnya dipegang pihak alfa. Biar pendengar kita makin kebayang nih, mari kita pakai analogi mesin lari atau treadmill. Bayangin Anda lagi lari di atas treadmill di sebuah gym yang gede banget. Anda dikasih ilusi momentum, Anda berkeringat, negara Anda bangun jalan tol, angka PDB naik terus. Waktu nunduk, Anda lihat kaki Anda gerak cepet banget. Dan narasi hopium di layar monitor bilang, ayo sedikit lagi kamu bakal sejajar sama negara maju. Padahal secara mekanis, mereka cuma lari di tempat. Fata Morgana. Kemiringan treadmillnya, lewat sanksi atau manipulasi finansial. Anda kelelahan, sumber daya habis, tapi ujung-ujungnya posisi Anda di rantai makanan global ya tetap di situ-situ aja. Analisis yang tajam banget. Tapi gini, draft ini bawa kita ke satu persimpangan yang jauh lebih mengerikan. Seluruh arsitektur treadmill global ini kan bersandar pada satu asumsi, bahwa mesin alfa ini masih butuh biomasa manusia di negara berkembang sebagai tenaga kerja murah dan konsumen. Lalu apa yang terjadi kalau tenaga kerja biologis itu nggak lagi dibutuhin? Ini memunculkan pertanyaan penting. Disinilah data proyeksi masuk. Sumber kita memaparkan lini masa spesifik soal revolusi AI fisik. Antara tahun 2028 sampai 2035, diproyeksikan robot humanoid yang digerakkan AI kayak Tesla Optimus atau Figure 01 bakal diproduksi massal dengan harga di bawah $20.000. Mesin yang bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Benar. Mereka nggak butuh asuransi kesehatan, nggak bakal demo bikin serikat buruh, dan nggak butuh tibur. Efisiensinya bakal ngancurin kalkulasi biaya buruh manusia paling murah sekalipun. Jadi, apa artinya ini buat biomasa pekerja murah tadi? Kalau elit global tiba-tiba punya angkatan kerja mekanis yang tanpa batas, buat apa mempertahankan 80% populasi manusia yang cuma ngabisin karbon, air, dan tempat? Kalau pakai logika termodinamika awal tadi, bukannya ujung-ujungnya bakal ada eliminasi massal? Nah, disinilah
Paradoks limbo kembali menyelamatkan kita. Atau lebih tepatnya menyelamatkan umat manusia dari kepunahan fisik. Ingat lagi dialektika Hegel tadi. Elit nggak bakal mencet tombol pemusnahan karena satu alasan sederhana. Robot humanoid itu nggak punya kesadaran. Ah iya, mesin-mesin ini bisa disuruh ngebangun reaktor nuklir, tapi mereka nggak bisa merasa inferior. Tepat, robot nggak bisa kagum ngelihat kekayaan tuannya. Mereka nggak bisa ngasih pengakuan. Menjadi penguasa absolut buat 1 miliar robot pinter itu, pada akhirnya terasa hampa buat ego manusia. Kekuasaan tanpa saksi hidup itu kosong. Gila ya. Jadi karena robot nggak bisa merasa iri, elit masih butuh manusia miskin buat ngeliatin mereka. Persis, makanya dokumen ini meramalkan kalau era robotik nggak akan berujung pada genosida, melainkan transisi menuju sistem reservat manusia atau kebun binatang manusia. Mekanismenya gimana tuh? Kalau denger kata reservat, bayangan saya kayak kita dimasukin ke taman nasional yang dipagari besi gitu. Pagarnya bukan besi, tapi sosiologi dan ekonomi terapan. Model yang diproyeksikan itu 10-20% elit hidup terisolasi dalam kemakmuran absolut, dilindungi sistem otonom. Sementara 80% sisanya dijaga biar tetap hidup tapi pasif. Caranya? Universal Basic Income atau UBI buat menuhin kalori harian, digabung sama realitas virtual dan hiburan digital tanpa batas. Media sosial yang memompa dopamin 24 jam sehari. Benar. Keberadaan manusia yang tersisa ini berfungsi sebagai legitimacy tools, alat legitimasi. Narasi internal elitnya bakal bunyi, lihat, kami ini penjaga kehidupan, bukan tiran. Kami ngasih mereka makan gratis. Perasaan jadi penyelamat itu adalah justifikasi moral paling tinggi buat status superior mereka. Ngeri banget sih ini. Dikasih makan dan ruang main digital cuma buat jadi penonton pasif. Cukup hidup buat ngakuin eksistensi elit, tapi terlalu tumpul buat ngelawan. Ini benar-benar bentuk akhir dari tanaman bonsai geopolitik. Ya, digeser dari pabrik ke dalam ruang simulasi. Tapi ngomong-ngomong, dengan skenario yang sekelam ini pasti ada yang mikir soal jalan keluar dong. Gimana dengan janji-janji transhumanisme atau utopia teknologi? Katanya kalau AI udah super pintar, kelengkahan bakal hilang dan kita semua bakal setara tanpa kelas sosial. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari teksnya, utopia itu dianggap sebagai ketidakmungkinan biologis. Sejarah udah ngebuktiin. Coba lihat eksperimen sosial kayak komunisme yang janjiin masyarakat tanpa kelas, atau model Skandinavia. Semuanya ujung-ujungnya memunculkan hierarki bentuk baru. Kenapa bisa gitu? Karena selama perangkat keras kita masih biologis, selama otak purba kita masih ngerespons rasa lapar, takut mati, dan punya insting genetik buat kompetisi, sumber daya hierarki bakal selalu muncul. Algoritma dominasi itu nggak bisa di-uninstall dari DNA kita. Transhumanisme radikal paling cuma nyiptain spesies elit baru, bukan manusia yang lebih baik. Kalau saya boleh pakai analogi ya, berarti AI itu ternyata bukan juru selamat kita. AI itu cuma sekedar amplifier, penguat sinyal doang. Ngasih teknologi super ke manusia yang masih digerakkan insting Darwinian itu ibarat masang mesin jet roket ke punggung seekor serigala yang lagi kelaparan. Wah, visual yang sangat pas. Serigalanya nggak bakal berubah jadi vegetarian. Bener, pasang mesin jet nggak bikin serigala berhenti makan daging dan mulai bertani. Itu cuma bikin radius buruannya jadi eksponensial. Skalanya yang berubah. Dulu perangnya pakai tombak antar suku, nanti perangnya pakai simulasi algoritma atau berebut orbit planet. Dampaknya lebih mematikan, tapi hukum dasar dominasinya nggak berubah sama sekali. Dan inilah kebenaran pahit yang pengen disampaikan dokumen ini ke pendengar kita. Terutama yang ada di negara ketiga. Pesan utamanya adalah panggilan buat sadar. Buat ngebuang hopium dari sistem pikiran kita. Menyadari kalau kemajuan yang disodorin ke kita itu cuma settingan kecepatan di mesin treadmill. Supaya kita bisa ngelihat realitas tanpa harapan kosong ya. Betul. Paham secara dingin gimana permainan ini beroperasi itu satu-satunya cara rasional buat nyari otonomi kecil di celah-celah sistem. Daripada nunggu utopia yang nggak bakal pernah datang. Luar biasa. Sungguh penelusuran yang sangat padat dan jujur aja menguras paradigma. Mari kita rangkum perjalanan diskusi kita. Hari ini kita udah ngupas lapis demi lapis ilusi dunia modern. Kita lihat kalau dominasi itu berakar murni pada fisika dan biologi. Kita juga bedah gimana hopium itu menjaga sistem global tetap berjalan dalam kondisi limbo. Dan yang paling penting,
Masa depan AI mungkin cuma bakal mubah bentuk kandang kita, bukan ngebebasin kita darinya. Benar. Dan untuk Anda yang terus mendengarkan sampai detik ini, pengetahuan ini emang pahit, tapi sangat krusial. Memahami permainan ini adalah satu-satunya cara buat menavigasi dunia yang penuh narasi palsu ini, demi meminimalkan penderitaan pribadi Anda. Kejernihan yang menyakitkan itu jauh lebih baik daripada ilusi yang nyaman. Sepakat. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, ada satu pemikiran provokatif yang terus berputar di kepala saya dari tadi. Dan ini nggak dijawab di sumber aslinya. Sebuah eksperimen pikiran, buat Anda renungkan sendiri. Oh, apa itu? Tadi kan dibilang, elit global mempertahankan kita cuma karena AI saat ini nggak punya kesadaran buat mengakui kekuasaan mereka. Terus apa yang bakal terjadi pada elit tersebut kalau suatu hari nanti AI benar-benar mencapai kesadaran sejati? Wah, Akankah AI memandang sang elit global dengan cara yang sama persis kayak sang elit memandang kita hari ini? Sebagai biomasa yang cukup dipertahankan dalam limbo? Akankah elit itu yang bakal jadi tanaman bonsai berikutnya? Itu skenario putaran balik evolusi yang sangat mengerikan. Dan pastinya layak buat dipikirkan sebelum tidur malam ini. Terima kasih untuk Anda karena sudah menemani eksplorasi intelektual yang intens ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya, dan teruslah mempertanyakan segalanya, terutama narasi yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan.